Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan Kitabut Thaharah, pembahasan tentang bersuci. Secara urutan harusnya setelah kitab bersuci kita masuk ke kitab apa? Salat. Habis salat masuk zakat. Habis zakat baru masuk apa? Puasa. Namun karena insya Allah beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka pada kesempatan kali ini kita akan langsung loncat ke kitab Siyam, kitab yang membahas tentang puasa. Jadi kita lewati dulu pembahasan tentang sholat dan pembahasan tentang zakat. Kita langsung masuki pembahasan kitab Siyam. Kenapa? Karena kita pengen nanti jikalau Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan itu yang kita harapkan, kita bisa menyambut bulan Ramadan di atas ilmu. Atau kita bisa menyambut bulan Ramadan, kita sudah persiapan dengan ilmu. Karena tentunya antara orang yang menyambut bulan Ramadan dengan persiapan, dengan orang yang tidak menyambut datangnya bulan Ramadan, tentunya beda. Dalam memuliakan bulan Ramadan itu tentunya akan berbeda. Kita lihat bagaimana seorang ulama yang bernama Mu'alla ibn Fadl, dia pernah mengatakan, kanu yada'una allaha sittata ashhur qabla Ramadan an yuballighahum Ramadan. Orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah Ta'ala pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Berapa bulan ya maaf? 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah kepikiran dengan bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan bulan Ramadan di hati mereka. 6 bulan sebelum datang itu mereka sudah minta sama Allah Ta'ala. Kita sudah minta sama Allah belum? Belum. Ya, kita minta sama Allah, semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat, imani, jasmani maupun rohani. Amin. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, menahan. Menahan apa saja dalam bahasa Arab disebut dengan puasa. Sampai pun menahan bicara, ini secara bahasa Arab disebut dengan apa? Puasa. Ini secara bahasa jamaah ya. Seperti Maryam alaihissalam ketika dia setelah melahirkan siapa? Isa alaihissalam, Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernazar untuk Allah yang Maha Penyayang puasa. Apa maksud puasa di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan mengajak bicara hari ini siapapun. Berarti maksud puasa Maryam di sini adalah puasa dari apa? Bicara. Ini puasa secara bahasa. Adapun secara istilah, secara syar'i, maka puasa itu maknanya lebih sempit daripada secara bahasa. Apa itu secara syar'i? Puasa adalah imsaku jami'an nahar, menahan diri sepanjang hari. Artinya dari terbitnya fajar shadiq, dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari ditandai dengan waktu maghrib. Ini puasa. Ini yang pertama. Anil muftirat, dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum, dan seterusnya. Tidak termasuk di dalamnya berbicara, karena berbicara tidak termasuk pembatal
puasa. Berarti kalau secara syar'i itu lebih sempit. Tidak dibolehkan menahan di sini tidak termasuk menahan bicara. Jadi secara bahasa puasa masuk juga menahan bicara. Tapi secara syar'i bicara dibolehkan. Yang tidak boleh hanya khusus untuk pembatal puasa. Min insanin maksus, dari manusia khusus, artinya manusia-manusia yang memang wajib bagi mereka untuk puasa. Anak yang belum balik ya nggak wajib, walaupun tetap kita ajarkan kepada mereka puasa dan seterusnya. Ma'an niyah, harus diiringi dengan niat. Jadi kalau ada orang nggak makan, nggak minum, ditanya kenapa? Ya saya pengen diet, disebut puasa enggak? Tidak. Jadi harus ada niat, dia pengen beribadah dengan puasa. Rasulullah SAW bersabda, man lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh, maka tidak ada puasa wajib bagi dia. Ini pengertian dari puasa. Sekarang kita akan memasuki hadis pertama di dalam pembahasan tentang puasa yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu. La taqaddamu artinya la tataqaddamu, artinya adalah jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi contohnya hari ini, hari apa ini? Senin, awal bulan Ramadan, maka hari Ahad dan hari Sabtunya itu tidak boleh puasa. Saya ulangi, kalau sekarang hari Ramadan, hari pertama bulan Ramadan yaitu hari Senin, berarti kata Nabi hari Ahad sama hari Sabtunya tidak boleh puasa. Illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa. Artinya contohnya Ramadannya awal Ramadannya hari Selasa. Nah, seseorang ini sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Berarti kan sehari sebelum Ramadannya hari apa tadi? Senin. Karena Ramadannya hari Selasa. Kalau orang yang sudah biasa puasa Senin Kamis, maka Seninnya boleh puasa enggak? Boleh. Karena itu sudah merupakan rutinitas. Yang tidak boleh adalah orang yang tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Daud, dan seterusnya. Lah kok tiba-tiba sebelum bulan Ramadan, sehari atau 2 hari, dia berpuasa. Ini yang dilarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pembahasan kita terkait hadis ini kita akan bagi menjadi 2 pembahasan. Maaf 3. Yang pertama adalah larangan dari puasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Larangan dari puasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur. Jumhur itu artinya kebanyakan para ulama. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh. Jadi kalau kita katakan haram, siapa yang puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Ada yang mengatakan makruh. Makruh itu dibenci, tidak sampai dosa, tapi dibenci. Jadi intinya mau dikatakan haram atau makruh, sama-sama tidak boleh. Di antara dalil lain yang menunjukkan akan hal itu, kata Nabi SAW, man somal yaumal ladhi yushakku fih faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari yang masih diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di antara putra Nabi Muhammad adalah siapa? Qasim. Jadi siapa yang puasa di hari yang diragukan,
maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dari hari yang diragukan? Maksud dari hari yang diragukan jamaah, contohnya tadi malam adalah malam ke-30 Sya'ban. Tadi malam ke-30 Sya'ban. Lah kok hilal tidak kelihatan? Hilal tidak kelihatan, berarti hari ini kita puasa tidak? Tidak. Karena tadi malam 30 hilal tidak kelihatan. Karena hilal tidak kelihatan, berarti kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti hari Senin ini kita enggak puasa. Kita anggap hari Senin ini hari ke-30 apa? Sya'ban, bukan awal Ramadan. Kenapa? Karena tadi malam 30 Sya'ban, hilalnya tidak kelihatan. Sehingga kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, dan hari Senin ini kita anggap 30 Sya'ban. Nah, 30 Sya'ban ini adalah hari yang diragukan jamaah. Kenapa diragukan? Karena bisa jadi dia awal Ramadan, bisa jadi dia 30 Sya'ban. Karena tadi malam hilalnya tidak kelihatan. Padahal hilal itu bisa jadi kelihatan di malam 30. Hanya saja mungkin karena ada awan dan seterusnya tidak kelihatan. Berarti hari ini, hari 30 Sya'ban ini jamaah, walaupun kita anggap itu 30 Sya'ban, tapi sejatinya itu hari yang meragukan. Kenapa meragukan? Karena bisa jadi itu hari yang 30 Sya'ban, bisa jadi itu awal Ramadan. Dan hari itu jamaah kita dilarang untuk puasa. Ini menunjukkan bahwasanya sehari sebelum Ramadan. Karena Ramadannya kapan? Besok. Ramadannya hari Selasa. Jadi intinya jamaah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Pembahasan yang kedua adalah kalau di sini kan yang dilarang 2 hari atau 3 hari. Pertanyaannya kalau seandainya puasanya 3 hari atau 4 hari atau lebih dari itu sebelum Ramadan. Jadi kan kalau yang dilarang tadi berapa? Sehari sama 2 hari. Kalau 3 hari boleh enggak? Jawabannya adalah boleh. Jadi yang tidak boleh itu sehari atau 2 hari. Kalau 3 hari boleh. Mana dalilnya? Ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila telah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, berarti sudah memasuki tanggal 16 dari bulan Sya'ban, maka jangan puasa, kata Nabi. Namun ingat jamaah, hadis ini kata para ulama, diantaranya Imam Ahmad, Ibnu Abdul Bar, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka ini menunjukkan bahwasannya walaupun sudah memasuki 16 Sya'ban tetap boleh puasa. Yang tidak boleh kapan hari? Berapa hari? 1 hari atau 2 hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah kapan dibolehkan. Artinya kan tadi kan dilarang puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Pertanyaannya kapan dibolehkan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan? Jawabannya ada 2 kondisi. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Apa tadi? Kalau orang itu sudah punya apa? Kebiasaan. Dia sudah biasa puasa Senin Kamis, Ramadan ya hari Selasa, maka Seninnya dia boleh puasa enggak? Boleh. Karena itu sudah menjadi apa? Kebiasaan. Yang kedua yang dibolehkan adalah kalau puasa itu adalah puasa qadha atau puasa nadar. Nadar itu contohnya kalau saya dapat ini saya akan puasa. Nah, kalau puasanya puasa qadha atau nadar dia boleh. Contohnya dia masih punya hutang 1 puasa. Ternyata Ramadannya besok, hari Senin boleh enggak? Boleh, karena dia puasa di sini puasa apa? Qadha. Jadi ada 2 kondisi yang dibolehkan. Yang pertama kalau dia sudah memiliki kebiasaan, yang kedua adalah kalau puasanya adalah puasa qadha atau nadar. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.